Ya Tuhan, kami akan membaca sabda-Mu dan merenung-renungkannya dalam rangka menghayati panggilan Tuhan bekerja dan melayani di dalam dan melalui gereja Tuhan yang kudus dan suci. Juga dalam rangka pelantikan tenaga orientasi serta menyambut proses pemilihan majelis gereja. Kiranya Dikau bekerja di antara kami dengan hikmat Roh-Mu yang kudus, agar bacaan kitab suci oleh hikmat Roh-Mu yang kudus itu, kiranya bagi kami bolehlah menjadi makanan rohani. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Titus pasal 1 ayat 5-9, sebagaimana ditetapkan oleh majelis jemaat, yang menjadi dasar tema pada hari ini para pelayan jemaat dan keluarganya. Titus pasal 1 ayat 5-9. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentangnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Pada suatu hari ada sebuah gereja yang diceritakan di cerita itu, cerita ilustrasi, saudara-saudara, mencari pendeta baru. Lalu panitia bekerja dan memberi kisi-kisi syarat-syarat apa orang layak menjadi pendeta di gereja itu. Bukan Jepara, ini cerita ilustrasi. Macam-macam syaratnya. Khotbahnya harus bagus, kunjungannya harus kenceng, iso nyanyi, nek bisa iso musik sisan, gelem dibayar murah, nah, macam-macam. Setiap kali calon diundang, nggak cocok, nggak sempurna. Setiap calon diundang, nggak cocok, ada saja. Kalau bukan dia, istrinya. Kalau bukan istrinya, anaknya. Kalau bukan anaknya, kucingnya, gitu semacam. Tidak pernah dapat, sampai stres panitia iki piye. Tiba-tiba suatu hari ada surat masuk, orang melamar jadi pendeta. Nah, aneh ini, pendeta itu kan dilamar, tapi ini melamar. Begini, saya ingin melamar jadi pendeta di gereja Anda. Saya adalah orang yang sakit-sakitan, gitu. Tubuhku kecil, aku tak menikah, aku pernah masuk penjara, aku pernah menjadi tim penganiaya orang-orang Kristen. Aku kalau khotbah tidak menarik, karena ada orang yang dengar khotbahku ngantuk jatuh mati.
Aku mau melamar menjadi pendeta di gereja Anda. Apakah Anda mau menerimaku? Salam, Rasul Paulus. Piye, saudara? Rasul Paulus itu. Ini cerita ilustrasi, tapi saya membaca cerita ini. Untuk mengejutkan begini, kita itu kalau baca teks semacam Titus ini kan ngeri. Coba bayangkan, tidak boleh bercacat. Unggul dalam segala sesuatu dia maupun keluarganya. Siapa yang bisa? Rasul Paulus itu pun kalau kita lihat cacatnya banyak kok. Tadi dalam surat itu dia punya banyak cacat. Masa lalunya juga tidak sangat-sangat indah. Dia boleh doktor teologi tapi dia juga penganiaya jemaat Tuhan, bukan? Dia bertengkar. Anda tahu kisah dia bertengkar dengan Barnabas. Jadi bagaimana kalau dikatakan tidak boleh suka bertengkar? Dia bertengkar pernah. Atos juga orangnya. Khotbahnya Eutikus mati. Coba. Anda undang Rasul Paulus di sini sekali undang kan tidak undang lagi. Lah piye dong ngantuk kabeh. Padahal habis ini GTI, lah kan telat. Nek Rasul Paulus yang khotbah. Kacau. Tapi itu Rasul Paulus untuk mengejutkan kita siapa yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, memang repot. Teks ini repot. Setiap kali ada pemilihan majelis atau pelantikan jenjang gerejawi, teks ini kan selalu muncul, selalu itu. Dan berat. Cobalah kita baca pelan-pelan. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud supaya engkau mengatur apa yang perlu diatur, supaya engkau menetapkan penatua-penatua. Itu presbiteroi. Presbiteroi itu penatua. Jadi kalau majelis ada dua, penatua, diaken kalau kita ya. Waktu itu yang di Kreta, diakennya nggak muncul. Yang dicari adalah penatua dan penilik jemaat. Penilik jemaat di ayat 6 adalah ayat 7 adalah episkopos. Episkopos itu bishop. Jadi pendeta, gitu kira-kira. Diaken adanya di Kisah Rasul, ya. Biasanya kita mencoba mengumpulkan semua tradisi gereja di PB, lalu kita punya orang-orang yang menjadi episkopos, lalu jadi pendeta, penilik jemaat, bishop, ada yang menjadi penatua dan diaken. Syaratnya repot. Dia harus syarat pertama aja susah, tak bercacat. Ini repot, saudara. Orang itu pasti ada cacatnya. Bisa aja kalau kita cari cacatnya orang. Lalu bagaimana syarat ini? Siapa yang mau jadi majelis? Siapa yang mau jadi pendeta? Saya kemarin itu diajak makan Pak Bowo. Di WA grup Masehi 83. Itu rame, saudara. Isinya itu nyek-nyekan makanan. Saya bilang, aku khotbah no Jeporo, meh kuliner. Wah, Pengho rame, Markus rame gitu kira-kira, Engcang rame. Beres pokoknya ya, diajak Pak Bowo. Makan apa yang kamu yang? Wah, pokoknya apa sing gawe Markus mbek Pengho gebor piye carane? Apa ya? Wis piye? Kita makan ikan saja di Mbak Santi. Oh ya wis, makan ikan saja. Ikannya gede Bapak Ibu. Nunggu ikan ini lama. Ikan itu lagi dibakar. Iki piye wong ngene iki? Wis paham kerupuk sik. Kerupuk cilik-cilik lho. Anda tahu ya? Kerupuk kulit ikan. Lah iki bayare piye? Wis engko dihitung plastike. Ya sudah, kami makan kerupuk ngobrol gitu, ikannya datang. Setelah makan selesai, dihitung plastiknya. 21 plastik. Wah, yang itu loh, iya toh. Mosok geraga sepor. Ya 21 itu kami beberapa orang. Tapi kan ngeri saudara. Kerupuknya 21 cilik-cilik. Pendeta apa itu masuk pendeta mangani kerupuk 21 plastik loh. Ya bubar saudara. Enak itu saudara kalau sudah tidak jadi. Itu lego. Nek dipilih itu deg-degan. Saya kasih contoh jenis kelegaan. Tolong yang berdiri. Nah ini. Hadap ke jemaat Pak Heru. Anda lihat dasinya apa? Ada tulisannya dasinya. Pak Sinaga bisa membaca dasinya Pak Heru? Ada hurufnya Pak itu Pak. WWJD. Apa itu? WWJD. What would Jesus do? Betul ya Pak ya? Ya duduk Pak. What would Jesus do itu apa yang akan dilakukan Yesus. Jadi itu istilah
yang sering dipakai orang. Jadi kalau kita sedang mengalami masalah, ingat WWJD. What would Jesus do? Kalau kamu di masalah ini, bayangkan kalau Yesus ada di situ, apa yang akan dia lakukan? Enak Pak, kalau mau pensiun begini enak. Kan sudah tidak akan dipilih lagi ya Pak ya, aman. Jadi nganggu, what would Jesus do, aman. Meh dipilih kue, sing repot. Saudara-saudara, dalam pengalaman saya mengembalakan Salatiga dan sekarang bersama-sama banyak teman di GKMI, mencari majelis adalah momen sulit karena dua hal setidaknya. Yang milih ya sulit karena persyaratannya kalau Titus dipakai berat, yang dipilih merasa tidak layak, kan gitu kan? Itu pasti terjadi. Yang dipilih merasa, siapakah aku ini? Bahasa Jawanya, kula menika sinten to. Gitu. Aku ini sopo, aku ini penuh dosa, aku ini mam kerupuk okeh 21 kuwi mau. Aku ki anake nyakamnyo mbek babuncong. Lho gitu kan? Aku iki halah pendidikanku. Lho gitu kan? Orang bisa kasih alasan. Aku yang mau taku kero iki lho. Macem-macem alasannya. Yang milih pokoknya asal ora aku. Aku sekarang panitia nominasi tidak bakal dipilih lagi. What would you do? Enak. Sing dipilih deg-degan. Ada juga nih, saya kemarin godain teman saya Pak Bowo. Dia ini jurusnya Catenaccio Italia. Ora bakal kepilih majelis. Piye carane? Aku mau atestasi. Aku anggota Jakarta mau pilih piye? Ya, ini pertahanan grendel nek bal-balan. Tembak rak bakalan gol. Nah. Tapi saya tahu memang sulit kok jadi majelis itu. Ada tapi orang yang pengen jadi majelis. Saya dapat cerita dari teman saya di Jakarta, bukan GKMI. Dia cerita mengejutkan. Di Jakarta itu do lomba dadi majelis gerejanya dia. Saya gumun, kok iso? Di GKMI itu wangel banget golek majelis. Apalagi kriterianya Titus ini. Oh, tapi di gerejaku mudah. Malah orang berlomba. Kok bisa? Jawabannya, karena dengan dia menjadi majelis, bisnisnya lancar. Apa hubungannya? Apakah berkat-berkat Tuhan melimpah? Nah, begini hubungannya. Kalau dia jadi majelis, lalu ada meeting, atau ketemu tidak sengaja orang di lounge airport, ketemu di acara-acara eksibisi, ditanya, Pak, Bu, aktivitas sosialnya apa? Oh, saya di gereja. Oh, jadi majelis? Iya. Oh, penatua? Iya. Atau diaken? Iya. Waduh, wong apik iki. Ya wis, yuk bisnis sama saya. Siapa bilang jadi majelis merugikan? Itu pembuka bisnis. Jadi rame di sana. Saya nggak tahu di sini. Bagaimana Pak Slamet? Mudah nggak cari majelis di sini? Sulit Pak. Lah Bapak sih pakai Titus sih Pak. Titus, loh tapi firman Tuhan. Nah itu masalahnya. Oleh karena itu mari kita tafsir. Apa betul maksud tidak bercacat di sini itu tidak boleh punya kesalahan sama sekali? Saya periksa bahasa Yunaninya, saudara. Kata yang paling ganjil itu kan tidak bercacat ya. Setelah itu lalu berkeluarganya. Kata tidak bercacat di ayat yang ke-6 itu anekletos. Anekletos itu artinya tidak dapat dipersalahkan, tidak dapat diperkarakan, tidak dapat dibuktikan kalau dia berbuat salah. Jadi bukan tidak punya catat dalam arti umum. Tapi kalau ada kasus, boleh, ya mungkin mengalami kasus, tetapi dia tidak bisa dibuktikan keliru di situ. Artinya dia harus berani diuji. Dia tidak takut diperiksa, gitu kira-kira. Dia tidak takut dituduh apa-apa karena memang dia tidak melakukannya. Kata anekletos ternyata itu. Memang ada kata lain soal tak bercacat alias sempurna dalam bahasa Yunani itu kata telos yang dipakai. Bukan telo, itu bahasa Jawa. Telos itu terarah pada satu tujuan. Jadi kalau Anda lihat teks misalnya Matius, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna, kata yang dipakai bukan anekletos tapi telos. Terarah pada satu tujuan maksudnya. Itu artinya orangnya ngerti persis hidupnya untuk apa. Itu termasuk telos. Contoh yang sering dipakai untuk menjelaskan telos sebagai bukan cacat tetapi terarah pada tujuan itu kendi. Kalau kita punya kendi,
kendi kita pating broncel, kita tempel dengan semen, katakanlah ya, kendi zaman dulu ya, zaman saya pingpong dulu di rumahnya Om Culyong dulu itu ada kendinya. Itu kendinya itu ada yang merah, plastik, tapi kami suka yang tanah, broncel-broncel. Sejauh kendi itu tidak merata dan airnya tidak keluar, walaupun broncel dia sempurna sebagai kendi. Jadi kata telos lebih pada dia sesuai tujuannya. Kata anekletos lebih kepada ia tidak bisa dipersalahkan. Jadi mungkin dia punya cacat-cacat tertentu sebagai manusia tentu saja. Tetapi dalam hal yang bersifat moral, kalau ia masuk ke dalam masalah atau terkena masalah, ia tidak bisa dituduh sebagai yang salah. Artinya ia menjaga kualitasnya baik. Bukan tidak bisa bermasalah. Tapi dalam permasalahan itu dia terbukti clear. Itu yang kata yang dipakai. Nah kemudian persoalan menjadi lebih rumit ketika mengarah kepada episkopos, adalah bishop, pendeta. Jalurnya kalau di GKM itu TO, PDM, PDT. Ya, ini Pak Agus hari ini akan dilantik, saudara. Lebih berat lagi, karena kalau kita lihat di ayat yang ke-7, sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, sama anekletos kata yang dipakai. Jadi kalau ada urusan dia terbukti clear. Seorang yang tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, suka memberi tumpangan, adil, bijaksana dan sebagainya. Nah kata tidak pemarah itu saya cek, karena gini saudara, saya itu kagum dan sekaligus heran dengan Pak Bambang Eko Mulyono, berita kita ya, berita saya. Orang tahu ngamuk. Sekali sebetulnya, kalau mau rahasia yang Pak Bambang marah itu tanya kami. Ingat tak Jang? Kami retreat di Elenggone Pora. Di Inri. Kalau ada teman saya Jiang-Jiang di sini, kalau masih ada, Budi Hartono, itu keluruk bengi-bengi jam 11 bengi, kukur gitu. Ya itu betulan, saya masih ingat. Pak Bambang keluar dari kamar, gedor lawangi jam-jam, remaja agape edan. Ini tak buka rahasia Pak Bambang, mumpung di Amerika. Kami semua langsung hening saat teduh malam sunyi senyap dari rame. Kenapa? Enggak pernah marah kok. Pak Bambang itu tidak pernah marah. Dikritik majelis yo, ya. Dirasani, ya. Itu. Pak Dek khotbah jangan lama-lama, ya. Pak Nek Pister aja telat, ya. Ratu telatan tuh Pak Bambang ya kadang-kadang. Tidak pernah marah, sekali ini marah. Loh, kabeh wedi Bapak Ibu. Tapi segera besok paginya Pak Bambang datangi, maaf ya, saya kemarin marah loh gitu itu. Padahal saya sudah seneng ngono Pak, apik Pak, gedho kapok ki kanca-kanca gitu kira-kira. Malah minta maaf yo malah kuruyuk lagi saudara. Tapi apakah memang tidak boleh marah? Saya cek juga nih di bahasa aslinya kata tidak pemarah itu saudara-saudara adalah me orgilos. Me orgilos itu tidak cepat marah, not soon angry. Jadi bisa marah tapi tidak cepat gitu. Bukan tidak bisa marah. Saya kira dalam hal tertentu pendeta mesti marah loh. Pak Slamet pernah marah nggak? Pernah. Pak Agus berani marah? TO berani nggak? Berani marah ya rak sido TO gue. Pak ngono ya repot. Tapi marah tuh boleh. Loh, iya toh. Tapi jangan cepat marah. Artinya Anda lihat prinsipnya apa. Saudara-saudara, saya masih ingat ketika dulu salah seorang teman kita sudah ada di sini ya, ketika diajukan ke sinode untuk dijadikan GJ, saya di Perempuar. Saya masih ingat yang datang Pak Heru dan almarhum Pak Kuncoro. Masih ingat gak? Saya memesan waktu itu. Begini Pak Majelis, pesan saya, nanti kalau Anda punya pendeta, ya Jepara itu kelemahannya, ya kekuatannya banyak. Saya bisa cerita hebatnya Jepara, ya kita semua tahu kekuatan kita. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya begini, kabeh nok Jepara iki bos kabeh. Semua punya toko dewe-dewe, juragan cilik-cilik dewe-dewe. Ya jadi terbiasa punya karyawan gitu loh.
terbiasa ngatur, ya. Nah, saya khawatir kalau pendeta Anda perlakukan sebagai karyawan. Udah Pak, jawaban gitu, saya masih ingat betul. Enggak, pendeta itu pemimpin kami, pendeta itu hamba Tuhan. Oke, sekarang saya mau tanya, coba apa kelebihannya Pak X? Saya sebut nama waktu itu Pak X. Saya masih ingat almarhum Pak Kuncor menjawab cepat. Kalau disuruh-suruh cepet Pak. Lah iya. Iya toh? Terus lihat tuh. Tadi katanya pemimpin kami. Begitu saya tanya kelebihannya Pak X, ada bilang kalau disuruh-suruh cepet. Enggak maksud saya. Lalu Pak Heru ketawa-ketawa. Iya toh? Ayo, iya. Saya tahu, setiap komunitas punya ciri khasnya, saudara. Artinya, kalau Anda memanggil seseorang untuk menjadi majelis gereja penatua, dia boleh marah loh pada jemaat atau pada penatua kalau ada yang salah. Tapi jangan cepet-cepet marah. Anda memanggil calon orang menjadi jalur episkopos lewat jalur TO, PDM, PDT. Jangan berharap dia hanya boleh sweet saja. Kalau ada yang salah, dia juga boleh marah. Tapi jangan cepet-cepet marah. Nah, ini harus menjelas untuk komunitas. Karena kita mau memberi kejelasan bahwa gereja Tuhan dalam hal Titus adalah dia diminta tinggal di Kreta. Kreta ini saudara komunitas yang mengerikan. Kalau Anda baca kisah Titus, Kreta itu jelek, ya, asumsi tentang orang Kreta itu jelek. Nah, Titus diminta tinggal di Kreta untuk mengatur komunitas jemaat. Di Kreta itu caranya adalah dengan memilih orang-orang tertentu. Nah, orang-orang ini pasti nanti akan terlibat sesuatu dalam kehidupannya. Keluarganya juga akan disorot. Nah, carilah orang yang kalau dia terlibat sesuatu, dia bisa membuktikan dia clean. Bagaimana dengan keluarganya? Dikatakan keluarganya harus keluarga beriman. Di sini maksudnya dia menunjukkan pengaruhnya pada komunitas rumahnya. Imannya memengaruhi komunitas rumahnya. Tapi seringkali orang membaca ayat ini salah. Begini, kesalahan keluarga kita lalu menjadi alasan kita untuk tidak melayani. Itu juga ada orang yang memikir begitu. Saya tahu bahwa logis orang kemudian merasa tidak layak karena entah anak, istri, suami, cucu, ya engkong buat salah. Saya bisa mengerti perasaan itu. Tetapi sebetulnya permasalahannya bukan begini. Kalau orang lain dalam keluarga kita berbuat salah, maka kita kemudian otomatis ikut salah. Bukan. Permasalahan adalah apakah kita bisa mempengaruhi orang lain dalam komunitas keluarga kita yang buat salah dengan perspektif iman. Itu. Jadi kalau Anda membiarkan kesalahan, tidak menggarapnya dalam perspektif kehidupan iman Kristen, itu keliru. Tetapi kalau permasalahan yang ada dikelola, diolah dengan perspektif iman, walaupun masalahnya mungkin nggak selesai, mungkin si anggota keluarga kita masih kacau-kacau, Anda tidak dipersalahkan. Yang penting Anda mencoba menunjukkan pengaruh kehidupan iman Kristen bagi diri sendiri dan bagi komunitas keluarga. Jadi janganlah menghakimi orang dari keluarganya ada yang cacat, tidak. Persoalan moral, bukan. Tapi apakah dia mengelola pergumulan keluarganya atau tidak. Dia membiarkan atau mengelola dengan perspektif iman. Jika yang kedua, orang semacam ini justru layak dipilih, saudara-saudara. Ia menanggung salib sekaligus. Nah, saudara-saudara, itu yang dipesankan oleh Rasul Paulus. Tidak mudah memang, saudara-saudara. Kalau kita taruh secara positif, pilihlah orang yang menjaga hidup rohani dan moral. Pilihlah orang yang mengelola permasalahan keluarganya dalam iman. Orang semacam itu boleh menjadi penatua dan episkopos. Secara negatif, tanyakanlah, lihatlah, apakah ia yang mau Anda pilih adalah orang yang sembrono dalam hidup rohani. Ini kalau bahasa kerennya negatif liput, ya, ditaruh secara negatif. Kalau positif tadi kan, apakah ia orang yang menjaga hidupnya? Negatif, apakah ia sembrono? Tidak. Ia mungkin punya cacat, ia mungkin punya salah, tapi apakah ia sembrono dalam hidup rohani dan hidup moral? Jika jawabnya tidak, ia berjuang, orang yang mengolah good, walaupun ia tidak sempurna. Tanyakan juga, apakah ia membiarkan keluarganya? Apakah ia sembrono dalam mengelola pergumulan keluarga, atau dia masuk ke dalamnya, berjuang, mencoba menolong, walaupun mungkin belum di end. Tanyakanlah itu baik-baik.
ketika kita mulai memilih orang-orang. Tidak mudah loh saudara-saudara. Ketika Anda ambil bagian dalam pelayan Tuhan, itu mata orang mengarah pada kita. Spiritualitas pelayan Tuhan bisa berbahaya jika yang dilayani hanyalah mata manusia. Saya dilihat, saya baik. Tidak dilihat, saya tidak harus baik. Mentalitas semacam itu lemah. Yang paling tepat adalah kalau ia menjaga hidup rohaninya. Dilihat orang, tak dilihat orang, ia sadar Tuhan melihatnya. Hidup semacam ini namanya coram Deo dalam bahasa teologis. Coram Deo adalah hidup di hadapan Allah. Coram Deo, saya sadar I am stand in the presence of the Lord. Saya berdiri di hadapan Allahku. Orang lain tak melihatku, tetapi Allahku selalu ada di hadapanku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada cerita di India tentang seruling. Ceritanya sederhana, tapi maknanya menurut saya dalam. Ceritanya begini, di hutan ada orang bernama Rada bersama banyak orang yang lain mencari jalan keluar. Tetapi tidak banyak orang menemukannya. Ada yang tersesat, masuk jurang, dirampok, dimakan harimau. Caranya hanya satu, kalau mau mencari jalan keluar, dengarkanlah bunyi seruling. Kalau Anda mendengar bunyi seruling, Anda bisa keluar, karena seruling itu menuntun Anda menuju ke jalan keluar. Masalahnya, di hutan itu banyak suara. Suara burung, suara monyet, suara manusia, suara garong, suara daun, suara air. Banyak suara. Nah, di tengah-tengah suara berbagai macam itu, milikilah kepekaan untuk mendengarkan bunyi serulingnya. Begitu ada suara seruling, Anda akan kenali. Bagaimana bisa mengenali seruling? Anda harus tahu bunyinya terlebih dahulu. Suara yang terbiasa Anda dengarkan. Nah, kalau Anda terbiasa mendengar suara seruling, maka di tengah-tengah suasana yang ramai, suara itu akan terasa oleh Anda. Nah, Anda akan keluar dari hutan karena tertuntun oleh itu. Ceritanya begitu, maksudnya adalah milikilah kepekaan batin. Hidup kita di dunia, hidup kita di gereja, itu banyak suara, gaduh, macam-macam. Siapa bilang bahwa gereja selalu beres? Tidak. Malah ada seorang teolog, kalau Anda mau tahu kata-kata yang keras dia ucapkan, begini, mohon maaf ya, tapi ini saya kutip, dia bilang, gereja mungkin adalah pelacur, tapi ibu kita. Itu kalimatnya. Gereja mungkin adalah pelacur, maksudnya tidak beres, tapi ibu kita. Di situ kita bertumbuh loh. Melalui kehidupan bergereja yang kacau balau, kita akan bertumbuh bersama-sama. Nah, milikilah kepekaan untuk mengasah hidup batin di tengah persoalan yang Anda hadapi. Di tengah-tengah persoalan keluarga yang Anda hadapi. Orang semacam ini layak dipilih. Karena ia menjaga hidupnya. Ia tidak sembrono. Ia mengolah kesulitan keluarganya. Ia tidak sembrono. Jadi saudara-saudara, pilihlah orang-orang yang Anda rasa orang ini sungguh serius dengan hidup batinnya. Ya mungkin tidak sempurna di sana-sini. Tetapi sejauh ia serius mendengarkan suara Allah. Mengolah persoalan keluarga. Mendengarkan suara seruling. Orang semacam itu bisa Anda pilih. Orang semacam itu nanti akan mengalami kesulitan, pasti. Jadi kalau Anda bercita-cita mengalami kesenangan dengan cara jadi majelis itu bodoh sekali. Begitu Anda ikut rapat majelis, begitu Anda ngurusi gereja, langsung kita tahu kurangnya gereja. Paling enak saya kasih tahu itu jemaat, paling nyaman. Coba bayangkan, majelis datang 5:30 kan, nek telat gini kabeh koncone. Jemaat telat malah seneng. Selamat datang. Oh, jemaat sing telat. Jajal majelis sing telat. Kok selamat datang? Kuwi iki ya gitu. Majelis dituntut di dalam banyak hal. Tenaga orientasi juga dituntut dalam banyak hal. Itu biasa. Namun jika Anda peka pada suara sulit, Anda bisa menikmati keindahan hidup yang justru Anda temukan di tengah-tengah gaduhnya hutan. Saya senang tadi Anda memilih lagu Makin Lama Melayani. Bolehkah lagu itu dimunculkan? Saya mau tunjukkan teks aslinya, tapi munculkanlah yang tadi, yang dalam bahasa Indonesia. Sudah muncul belum Pak? Semakin Lama Melayani. Lagu itu judul aslinya The Longer I Serve Him, the sweeter He grows. Kata-katanya begitu. Semakin lama aku melayani, semakin manis ia bertumbuh. Kata-kata pertama kalau dalam bahasa Indonesia adalah apa Pak Selamat?
sejak awal untuk kerajaan, ya. Since I started for the kingdom, sama persis. Ayat kedua, sejak kuberikan hatiku, since my life he control, sejak hidupku dikontrolnya, makin lama melayani semakin indah. The longer I serve him, the sweeter he grows. Semakin lama aku melayani dia, semakin manis Kristus bertumbuh. Jadi bukan sekedar semakin indah, yang indah itu pertumbuhan Kristus dalam diri kita. Saudara-saudara, terutama Pak Agus, saya tahu Jepara, ini gereja saya. Sudah dari awal, sejak kita di Jogja, saya sudah katakan, Mas Agus, GKMI Jepara gereja yang tidak mudah. Sudah merasakan? Suara harimau, suara air, suara orang, suara monyet, suara burung, udah merasakan. Tapi saya berharap Anda mendengarkan suara seruling itu, sehingga Anda bisa berkata, walaupun tidak mudah hutan ini, tapi the longer I serve him, the sweeter he grows. Saudara-saudara, calon majelis yang akan dipilih, sama. Tidak mudah melayani Tuhan. Selalu ada masalah. Tetapi jika Anda merindukan suara seruling itu, semakin lama Anda melayani semakin indah. Jadi majelis itu susah. Tombok dikritik wong, neng atine seneng. Nek sing beres loh ya. Aneh itu. Ada kesukacitaan tak terkatakan. Betul enggak, Jang? Betul sungguhan atau betul kadang saya tanya ini? What would Jesus do? Saudara-saudara, mari kita, jika Anda terpilih untuk melayani Tuhan, Anda tidak sempurna, kita semua tahu. Siapa yang sempurna? Paulus pun tidak. Tapi sejauh Anda serius menggarap hidup rohani, sejauh Anda menjaga pergumulan keluarga dalam iman, sejauh Anda merindukan Tuhan, Anda dapat ambil bagian dalam pekerjaan ini. Mari kita nyanyikan lagu Semakin Lama Melayani satu kali saja. Sopran, alto, tenor, bass, Bapak Ibu. Sejak awal untuk kerajaan hidupku miliknya, sejak ku berikan hatiku, semakin lama melayani semakin indah. Lama melayani makin indah, makin mengasihi, ku dikasihi. Setiap hariku merasa bahagia, makin lama melayani semakin indah. Amin. Mari bersatu teduh dan majelis akan merespon dalam doa tanggapan.